Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang baik? Sehat? Baik? Alhamdulillah? Luar biasa? Alhamdulillah. Semoga selalu sehat. Untuk yang sudah follow, sudah subscribe Mas T di Big Tulus Official, di Big Tulus _ BP2 di Instagram, saya ucapkan selamat bergabung dan juga salam jumpa kembali untuk para subscribernya Mas T. Semoga selalu diberikan kesehatan. Yang sudah subscribe, untuk yang belum, yang baru masuk, ayo disupport Mas T untuk di follow, di subscribe, di like, komen, dan juga dihidupkan loncengnya. Insya Allah akan ada beberapa vlog yang bermanfaat buat kalian semua ya. Saya ucapkan selamat datang untuk para subscriber Mas T di Big Tulus Official tanpa terkecuali saja. Untuk yang ada di Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, yang ada di seluruh dunia, seluruh Indonesia yang sudah seluruh dunia yang sudah bergabung di Big Tulus Official di channel YouTube-nya Mas Tulus. Semoga kalian semua selalu sehat, diberikan keberkahan, diberikan rezeki melimpah, dan juga diberikan sesuatu yang bermanfaat untuk usaha baiknya atau niatan baiknya. Aduh, Mas Teh semakin kesini semakin sering pusing karena merasa di sini nih sedang ada sesuatu yang nyangkut. Aduh, nyangkut banget, ada yang nyangkut di jidat, apa namanya, seperti sinus ya. Karena beberapa hari belakangan Mas Teh sering masuk ke ruangan AC. Waktu di Lampung juga Mas Teh hotelnya AC, dan waktu pulang ke sini pun kondisinya sudah lelah tapi harus bekerja di gedung paginya. Sampai Jakarta jam 4 subuh, Mas Teh jam 6 pagi sudah jalan. Gak ada tidur-tidur, cuma paling sejam 2 jaman lah. Jalan, kemudian kerja, yang kerja pagi itu di dalam gedung, di dalam ruangan ya. Ruangan ber-AC juga, terus siangnya masih kerja lagi sampai malam. Akhirnya ya begini kondisinya ya. Tenggorokan lukanya sudah, alhamdulillah sudah membaik. Tetapi sekarang pileknya atau flu-nya belum sembuh gitu. Mas Teh, kita mau bahas apa hari ini? Kita bakal bahas sesuatu, pertanyaan dari subscriber, pertanyaan dari kalian yang sudah kalian kirimkan di kolom komentar. Nanti ada beberapa pertanyaan yang sudah Mas Teh screen, Mas Teh SS untuk dijadikan topik pembahasan di malam hari ini ya. Karena Mas Teh syutingnya malam ini. Mas Teh harus kejar tayang ini jam 8 malam di hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 ya. Jadi Mas Teh harus kejar tayang karena besok Sabtu Minggu Mas Teh kerja. Hari Sabtu itu masih 3 lokasi ya, 3 kerjaan. Terus hari Minggunya itu 1 kerjaan. Jadi daripada nanti pasti hari Seninnya Mas Teh sudah nggak sanggup lagi untuk bangun. Pasti Mas Teh hari Senin itu harus istirahat total, cuci baju, beres-beres rumah, baru Selasanya nanti bisa syuting lagi. Makanya Mas Teh kejar setoran dulu ya. Saya ucapkan selamat datang untuk para subscriber Mas Teh yang ada di seluruh dunia, seluruh Indonesia tanpa terkecuali, dari Sabang sampai Merauke, yang ada di Pulau Papua ya, yang di Timika, Merauke, kemudian yang dari Manokwari tanpa terkecuali semuanya. Kemudian yang ada di tapi Mas Teh belum ada yang masuk dari NTT sama Pulau Bali, belum ada ya. Oke, belum ada yang masuk. Maksudnya mereka belum ada yang absen ke sini. Jadi banyak sekali pulau di Indonesia, tapi sementara Bali dan NTT sepertinya belum dalam jangkauan Mas Teh. Yang ada di Sulawesi, Makassar, kemudian Kendari, Palu. Tidak lupa juga untuk yang ada di mana tuh, Manokwari, sorry bukan Manokwari, Polewali Mandar. Kemudian yang ada di Maros, Selayar, tanpa terkecuali yang di Sulawesi, Manado, kemudian dari Maluku, semuanya yang dari dari Sulawesi selamat bergabung ya. Kemudian dari Pulau Kalimantan, apa kabar semuanya? Yang di Pasir, yang di Palangkaraya, yang di Pontianak, pokoknya semuanya tanpa terkecuali. Yang di Pulau Sumatera ada yang dari Medan, Padang, Bengkulu, Jambi. Terus ada Palembang, kemudian Lampung, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, ada Kayu Agung, ada Prabu Muli, ada Pelaju, semuanya pokoknya tanpa terkecuali ya. Yang di Lampung ada yang dari Sukabumi, Kota Bumi, Waikanan, Rawajitu, Gedung Haji Lama, Gedung Haji Baru, Lampung Timur, juga ada Kota Metro. Halo Metro, sehat selalu ya. Tulang Bawang, tempat tinggalku juga di sana ya. Kemudian yang dari Jakarta, Bogor, Cianjur, Cikampek, Cikarang, Bekasi, kemudian dari Cirebon, Cilacap, Tegal,
dari Jawa Tengahnya itu langsung ke Pati, ke Blitar, Semarang, Wereli, Rembang, Kendal, Wonogiri, Klaten, Magelang, terus Solo, Boyolali, Jogja, Sleman, kemudian yang ada di Jombang, Malang, Sidoarjo, Gresik, Surabaya, sama yang dari Banyuwangi. Selamat bergabung. Madura juga ada ya. Ternyata Pulau Bali belum ada sama NTT. Kapan ya ada pendengar Mas T yang dari sana? Biar tambah semangat lagi sapa-sapanya ya. Kemudian yang ada di Malaysia, Singapura, Taiwan, Taipei, kemudian Hong Kong. Tidak lupa juga untuk yang ada di mana Jeddah ya, Arab Saudi, Los Angeles, kemudian di Jerman, sama di Swiss, juga di Sydney. Dan yang terakhir untuk kakakku Ajija yang punya Brunei Darussalam. Selamat bergabung dan juga semoga semua selalu sehat. Pokoknya yang subscribe channelnya Mas T, mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat, diberikan kemudahan rizki, diberikan kelancaran untuk segala urusan baiknya ya. Oke, untuk kalian yang ingin bergabung bersama Mas T, mau gabung di Rumah Orang Baik, mau gabung di WhatsApp grup Rumah Orang Baik, atau pengen dekat dengan Mas T, pengen ngobrol dengan Mas T, boleh banget ya. Silakan di follow Instagramnya di bigtulus_bp2, atau di deskripsi ada apa tuh? Ada Instagram, kemudian ada Facebook, dan juga ada email dari Mas T. Atau kalian boleh di subscribe juga nggak apa-apa kalau mau. Yang nonton banyak, yang like sedikit ya. Terus yang subscribe tuh sedikit, yang nonton sedikit. Banyak yang nonton tapi mereka nggak mau like. Kemudian banyak yang nonton tapi mereka nggak mau subscribe. Kalau bisa usahakan di subscribe, di komen, di like. Terus kalau misalnya penting bisa di share ke media sosial kamu. Ada kritik dan saran, ada pertanyaan seputar apa yang pengen kalian tanyakan ke Mas T, bisa DM di Instagramku, atau bisa langsung klik di kolom komentar. Pengen ikut berdonasi, pengen ikut berbagi, bercerita, kemudian berbagi rezeki dengan kami di sini untuk berbagi misalnya nasi box dan lain sebagainya. Kalian bisa langsung DM di Instagram ataupun klik di kolom komentar. Gitu ya. Oke. Sudah 6 menit, kita sapa-sapa, langsung ke topik pembahasan saja. Kita buka salah satu pertanyaan dari subscriber yang sudah Mas T screenshot dari YouTube ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk ke Mas T. Di sini biasa pertanyaannya pasti seputar dunia gaib. Ada pertanyaan lucu yang gini. Mas T bikin dong cerita dari awal Mas T bisa jadi penyiar radio, terus jadi MC sampai ke ranah TV, dan bahkan sekarang kembali ke YouTube. Gitu kira-kira gimana ceritanya ya? Maksudnya aku disuruh bikin video autobiografi tentang diriku. Nanti kalau ada waktunya insya Allah kita bakal bahas itu ya. Kemudian ini pertanyaan dari saudaraku yang dari Surabaya alias Arek Surabaya. Arek Surabaya. Pertanyaannya begini. Bahas pendaki gunung yang bisa tersesat dan bahas pendaki gunung sih, meripatku rada lamur ya Mas, rada keliyang-keliyang aku kalau nunduk gini guys, karena sinus kali ya, jadi keliyang-keliyang gitu loh. Aku sedih. Pak Iwan Ziska, terima kasih Pak Iwan sarannya, katanya suruh minum air bla 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 bla. Pokoknya kebetulan aku udah boleh minum kopi Pak Iwan. Sekarang aku udah boleh kena kopi dulu karena ada sebelah sini nih Pak, nih sebelah sini ada luka kecil, dan sekarang alhamdulillah sudah mengecil ya. Terakhir kemarin aku kesana lagi sudah mengecil. Ini pertanyaan dari Mas Ahmad Demut Sinun yang suka salah transfer. Pertanyaan adalah bahas pendaki gunung bisa tersesat dan soal perkampungan jin. Itu ya. Oke, kita bakal bahas soal itu, perkampungan jin, dan juga tentang bagaimana kok orang bisa tersesat di gunung. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk hamba-hamba Allah yang aku nggak ngerti modusnya apa, tapi saya sering sekali tadi pagi juga saya cek beberapa rekening saya, khususnya di hari Jumat ya. Khususnya di hari Jumat ketika saya cek mutasi di BCA saya itu selalu ada yang 50, ada yang 100, ada yang 200, ada yang 150, ada yang 30 ribu, ada yang 40 ribu, dan lain sebagainya. Jadi saya nggak ngerti itu transfer dari siapa, ada atas namanya tapi tidak ada tujuannya, entah itu buat sedekah atau memang ngasih. Mas T cuma bisa bilang terima kasih untuk hamba-hamba Allah yang mungkin karena Mas T bilang ketika kamu mau sedekah, sedekahlah, kirimkanlah apa yang mau kamu sedekahkan. Mungkin mereka menyimpan nomor rekeningnya Mas T, kemudian
mengirim dengan keikhlasan mereka, nggak tahu tujuannya apa, yang penting kirim ke Mas T. Mungkin begitu kali ya. Pokoknya intinya saya hanya bisa bilang terima kasih, saya nggak bisa sebutkan hamba-hamba Allah yang sudah baik. Saya juga nggak tahu tujuannya apa, modusnya apa, hanya bisa bilang terima kasih. Semoga amal yang kalian kirimkan secara tidak kalian pikirkan itu membuat Allah mengirimkan kembali rezeki yang tidak Allah pikirkan yang akan diberikan kepada kalian semua. Amin ya Allah. Oke, langsung ke topik pembahasan tentang bagaimana manusia atau seorang pendaki itu bisa tersesat di gunung, kemudian bisa ada perkampungan jin. Saya pernah ke suatu gunung yang memang tidak terlalu tinggi, gunung biasa, dan itu pun saya tidak masuk ke komplek pegunungan itu ya. Dan itu bukan gunung sebenarnya, di daerah Bogor. Jadi waktu itu saya pulang dari Cibodas. Itu yang air terjun itu. Jadi sebenarnya kan itu daerah pegunungan ya. Ada beberapa hal yang saya pelajari di situ dan saya sempat, karena saya orangnya tuh seperti yang saya ceritakan sebelumnya, saya orangnya gampang penasaran. Akhirnya saya meditasi, kemudian saya lihat sesuatu dan jangankan di gunung itu, di Cibodas itu, di tempat air terjun itu, secara kasat mata saya melihat beberapa perkampungan yang memang di situ memang perkampungan gitu loh. Dan kita bahas tentang perkampungannya dulu, nanti bakal nyambung ke pendaki yang tersesat itu tadi. Nah, jadi sebenarnya di gunung itu ada beberapa titik, beberapa spot yang memang digunakan oleh beberapa makhluk gaib untuk dijadikan perkampungan, pasar, dan lain sebagainya. Ya, sama seperti kita, hidup berpasang-pasangan seperti suami istri pada umumnya, kemudian jalan ke pasar, beli belanja, kemudian makan dan lain sebagainya. Lalu sebenarnya Mas T, perkampungan itu perkampungan apa? Ya perkampungan jin. Perkampungan yang memang mereka bentuk untuk tempat mereka berkumpul, tempat mereka bercengkrama dengan orang-orang, bukan orang-orang luar, tapi teman-teman mereka ya, sebangsa mereka, bukan seorang-orang luar ya. Itu main banget nih, malam rame banget di sini. Dan sorry, saya bukan menganggap bagus perkampungan yang di gunung sama perkampungan jin atau pasar jin yang biasa ada di komplek orang biasa. Maksudnya tidak di gunung ya, tidak di dalam gunung dengan yang di gunung. Saya lebih respect dengan mereka yang ada di gunung, karena perkampungan jin di gunung itu dan juga pasar jin di gunung itu, mereka hampir tidak pernah mau bersentuhan atau hampir tidak mau ikut campur dengan urusan ke manusia. Sedangkan kalau perkampungan yang ada di darat atau tidak di gunung, misalnya perkampungan orang tapi ternyata ada perkampungan jinnya. Contohnya kayak di belakang rumahku itu kan perkampungan jin sebenarnya itu. Di belakang rumahku itu. Nah, itu mereka lebih senang bersentuhan atau berinteraksi dengan kita. Sedangkan untuk beberapa perkampungan jin yang ada di gunung, mereka lebih tidak menyukai sebenarnya berinteraksi dengan si pendaki gunung itu sendiri. Hanya saja terkadang biasanya kan orang daerah situ sudah memahami betul. Oh, ini pasar gini, oh ini perkampungan apa. Sebenarnya orang-orang sekitar gunung itu sudah mengetahui, sudah mengerti dan memahami bahwa di gunung itu ada beberapa spot yang memang bisa digunakan sebagai posko-posko di mana mereka harus berhenti, dan sudah pasti mereka banyak pantangan-pantangan yang harus dilakukan. Misalnya jangan bla 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 atau bla 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 gitu loh. Sebenarnya akan tetapi sebenarnya yang reseh untuk menggiring mereka tersesat atau terbawa ke perkampungan gaib atau masuk alam gaib itu adalah beberapa jin yang memang kerjaannya menyesatkan orang. Dan sorry, di gunung paling banyak jin yang suka suka sesama jenis, suka di komplek gunung. Ini bukan jin yang saya masuk itu bukan jin positifnya ya, tapi jin-jin negatif yang ada di komplek pegunungan itu. Kebanyakan mereka suka minum air kencing orang, air seni orang dan lain sebagainya. Jadi jin-jin negatif yang ada di gunung ini kebanyakan mereka menyukai sesama jenis. Mereka menyukai berbagai macam jenis. Ada yang bisa dikategorikan gay atau lesbian atau biseksual. Malah bisa dikategorikan seperti itu. Di gunung paling banyak jin yang seperti itu. Menurut saya, ya. Itu yang negatifnya ya coy. Itu yang jeleknya. Dan sebenarnya perkampungan gaib itu mereka tuh paling anti berkomunikasi, paling anti berinteraksi dengan manusia. Sebenarnya. Hanya di setiap titik ini, di setiap spot ini biasanya ada penjaga,
Ada jin yang memang ditugaskan menjaga di situ, dan biasanya satu gunung itu ada penguasanya. Saya tidak berani membahas soal itu. Bukan saya tidak berani, saya hanya membatasi untuk mengenal itu. Jadi intinya sebuah gunung itu sebenarnya adalah sebuah kawasan, sebuah genggaman dari seseorang yang berkuasa di gunung itu sendiri. Dan selalu ada bla 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 blanya. Dan sorry, saya tegaskan bahwa di gunung-gunung yang ada di Indonesia ini kebanyakan yang menguasai adalah sosok yang positif. Sosok positif, sosok yang baik sekali. Tetapi sekali lagi, ada hitam, ada putih, ada merah, ada apa tuh? Enggak ada ya? Ada hitam, ada putih, ada siang, ada malam, kok tiba-tiba ada merah. Jadi di antara sebuah spot-spot positif yang ada di gunung itu akan selalu ada sesuatu yang negatif juga. Termasuk yang Mas Teh sebutkan tadi, yaitu beberapa jin yang membuat mereka itu bisa saja melakukan sesuatu yang di luar nalar, ya. Karena kebanyakan jin yang tinggal di gunung itu memiliki seksualnya fleksibel. Mereka sama perempuan doyan, sama laki doyan. Itu yang bahaya, karena itu mereka suka banget menjilati sesuatu. Makanya kencing jangan suka sembarangan kalau di gunung. Dilarang sama warga sekitar tuh bukan karena apa-apa. Karena kencing yang kalian kencing itu bisa jadi dikonsumsi oleh mereka-mereka yang negatif itu tadi. Dan sesuatu yang hidup di perkampungan jin yang ada di gunung itu bisa dikategorikan, kalau di persentase dari 100 mungkin 70% itu sebenarnya positif, tidak negatif, dan mereka hanya ingin hidup dengan cara mereka. Mereka hampir tidak mau diusik. Nah, jin-jin yang tidak benar ini nih, yang negatif-negatif ini nih, yang selalu menggiring orang-orang bagaimana bisa tersesat. Ada yang mereka menyerupai, ya intinya kenapa bisa tersesat? Karena mereka kerjaannya memang buat kita tersesat, membelokkan akidah kita, membelokkan kita. Yang tadinya tidak pengen kencing di situ, tadinya cari toilet yang benar, ya mbak, cari toilet yang benar. Dan kalau memang toh mau kencing bilang permisi, ya, atau doa buang hadas, kan ada juga doanya. Jadi supaya kita terhindar dari gangguan-gangguan yang nggak benar gitu loh. Terus jin negatif-negatif yang ada di gunung ini yang menggiring kita untuk menjadi berbelok arah. Mereka tuh jalannya 1000. Nanti akhirnya apa? Yang disalahkan adalah penguasa gunung itu. Oh ya, Mbah A yang ngambil, minta tumbal, gunung itu minta tumbal karena pendaki hilang, kemudian hilang bla 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 bla. Akhirnya si penghuni gunung yang disalahkan. Penghuni yang positif yang nggak tahu apa-apa yang disalahkan. Padahal kuwi kerjanane curut-curut sing negatif itu tadi loh. Gitu loh teman-teman. Jadi sama halnya dengan Laut Kidul. Ada yang terseret ombak dibilang Nyi Ratu Kidul yang menyeret, padahal kita tidak pernah tahu. Secara logikanya memang ada human error di situ, ya, kesalahan manusia itu sendiri. Gitu loh. Kita tersesat di hutan, kesalahan manusia itu sendiri. Ya oke, mungkin dibawa oleh jin dan lain sebagainya. Tetapi sudah pasti dia menyalahi aturan. Kalau dia sesuai dengan aturan dan pikiran dia bagus, pikiran dia positif, dia nggak akan mungkin tersesat. Dia nggak akan mungkin kehasut dengan jin-jin negatif yang ada di komplek gunung itu. Akhirnya tersesat, meninggal. Ada yang terjun ke jurang, ada yang dibawa, ada yang dibawa ke alam gaib dan lain sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan memang ada beberapa jin positif yang memang juga menyukai di manusia dengan aura-aura tertentu, ya. Misalnya orang yang lahir di Bla-Bla Kliwon, lahir di hari Bla Kliwon misalnya, ya. Ada beberapa makhluk yang memang menyukai mereka, kemudian merasakan aura positif dari si orang tersebut, kemudian dikasih kesempatan buat masuk ke alam gaib. Itu bisa juga, ada juga yang seperti itu. Jadi ketika kita memiliki aura yang bagus di badan kita, aura positif, sebenarnya makhluk lain itu juga bisa merasakan aura yang sedang kita pancarkan. Apalagi untuk orang-orang tertentu yang satu memiliki kelebihan yang memang Allah berikan, memiliki ilmu keturunan, dan juga lahir di hari-hari tertentu yang disukai oleh makhluk-makhluk itu. Meskipun mereka positif, mereka bisa saja menarik kita ke alam mereka, bukan untuk sesuatu yang bahaya sebenarnya, hanya untuk merasakan saja, mengetahui kalau di sini ada kampung misalnya. Lalu mereka hanya merasakan kedinginan atau kesejukan, di mana dia bisa merasakan aura positif dari orang yang naik gunung itu tadi, yang memang memiliki neton tertentu misalnya dan juga kelebihan tertentu. Hanya itu saja. Lalu bagaimana bisa tersesat, Mas Teh? Ya itu tadi, mereka memiliki pemikiran yang tidak sesuai dengan jalur awal. Ya, mereka punya pikiran tadinya kita lo sono aja. Nah ini, atau mungkin mereka punya tujuan aneh. Misalnya di gunung
cari sensasi seksual, mereka berhubungan seksual di gunung supaya beda. Nah itu kan sudah beda tujuannya, sudah di luar jalur ya. Gunung itu sebenarnya juga seperti kita, memiliki hati, memiliki perasaan. Kalau kita baik dengan dia, kita niat memang lillahi ta'ala, saya hanya ingin mengagumi keagungan Tuhan, keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mendaki gunung, ya banyak kok yang pulang dengan selamat. Mungkin di antara 100 ya mungkin cuma 2 dan 3 yang nggak pulang lagi. Cuman kayak gitu toh. Itu pun kesalahan mereka sendiri, human error. Ya, ada banyak faktor yang menyebabkan mereka tersesat. Tadi yang pertama, tidak sesuai dengan jalurnya atau punya niat jelek. Terus dia pikirannya kemana-mana, akhirnya terhasut dengan jin yang ada di situ, akhirnya jadi tumbal dan lain sebagainya. Dan sorry saya ingatkan lagi, tidak semua gunung meminta tumbal, itu yang minta tumbal penguasa gunungnya. Itu yang perlu kita pahami, ya. Kita garis bawahi, kita luruskan, tidak semua gunung meminta tumbal, itu tumbalnya dijadikan yang diminta itu yang punya gunung, maksudnya yang menguasai gunung itu, bukan. Biasanya curut-curut negatif yang ada di bawah gunung ini yang mengakibatkan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah, ya kenapa dia bisa tersesat? Dia memiliki aura bagus, netonnya bagus, kemudian memiliki kemampuan bagus yang memang menarik mereka untuk membuat kita terbawa ke alam gaib. Atau memang sengaja ingin memasuki alam gaib. Itu juga bisa jadi. Mereka bermeditasi kemudian ingin masuk ke alam gaib, itu bisa juga. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ini adalah sesuatu yang memang memiliki aura khusus, di mana dia itu sudah ada yang menjaminkan sebagai tumbal dan lain sebagainya. Atau dia sudah memiliki aura jelek yang memang gampang sekali untuk dihasut oleh jin. Ada 3 faktor ini yang membuat mereka tersesat. Ya. Jadi sekali lagi jangan menyalahkan misalnya sing menguasai gunung ini Mbah Taufik, Mbah Sam, berarti Mbah Sam yang minta tumbal. Enggak, belum tentu. Jangan berprasangka buruk, ya. Satu, human error yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, faktor alam, ya, karena dia tidak bisa menghargai alam. Sekali lagi alam ini juga memiliki rasa, memiliki perasaan, ya. Dan ketika jenengan tidak bisa menghargai dia, ya bisa jadi dia nggak menghargai sampean. Sama dengan musibah yang terjadi di dunia ini, di Indonesia dimanapun kalian. Kalian menggampang nebang pohon sampai nak udelmu, akhirnya longsor nimpa rumahmu. Itu salah siapa? Salah kamu sendiri. Yang ada kamu nyalahin Allah. Nyalahin, oh yang di sini nggak dikasih tumbal, makanya gua longsor. Nggak begitu juga. Kita harus banyak berpikir, ya. Itu tentang tersesat. Kemudian tentang perkampungan gaib, sekali lagi, hampir sebagian besar kalau yang di gunung perkampungan gaibnya itu mereka hampir tidak mau berinteraksi dengan kita. Hampir. Tapi banyak juga orang-orang tertentu yang merasa memiliki kemampuan. Gue penasaran, gue pengen tahu perkampungan gaib di gunung tuh kayak apa sih. Gitu-gitu ya. Dan yang menjaga-menjaga di gunung itu sebenarnya sudah ada ketua, kemudian ada patih, ada bupati, dan yang menjaga di setiap posko, di setiap tingkatan gunung itu sebenarnya ada sebuah tingkatan-tingkatan di mana harus mencapai tertinggi, dan disitulah tempat si ketuanya, ya. Dan sekali lagi terkadang positif ini diselipi dengan sesuatu yang negatif-negatif. Ada yang tiba-tiba ditarik jebret, saya ngaku, saya penguasa gunung ini, saya penguasa bla 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 bla, padahal untuk sopo-sopo. Itu yang perlu kita hati-hati. Nanti dibilang, oh mbah ini, oh berarti mbah yang menguasai gunung ini ya mbah. Ya saya ngambil tumbal kamu, saya ngambil tumbal kemarin ada yang meninggal itu, saya yang ngambil, ngaku-ngaku doang. Padahal seperti itu. Satu, sudah kehendak Allah. Yang kedua adalah memang human error, kesalahan dia sendiri. Yang ketiga memang ada campur tangan bangsa jin yang memang sedang mengincar mereka. Lalu bagaimana bisa tersesat di alam gaib, Mas T? Kalau bagi saya, untuk yang tersesat di alam gaib itu bukan orang sembarangan. Bukan kamu yang cuma berjiwa biasa terus kamu bisa tersesat di alam gaib, enggak. Seperti yang Mas T bilang tadi, mereka adalah orang-orang tertentu yang memang di 3 faktor tadi, ya, yang bisa tersesat di alam gaib itu. Kemudian mereka bisa meninggal, jasadnya ditemukan sedangkan kondisi mereka meninggal. Sekali lagi, itu hanya horinya saja. Orang yang sudah meninggal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hori ini akan terus melakukan apa yang semasa dia lakukan, semasa hidup dia lakukan. Dan yang orang lihat itu dengan yang anak indigo lihat itu, meskipun persis dengan yang meninggal di dalam pendakian, sebenarnya itu adalah horinya saja yang masih melakukan kegiatan di situ, atau memang dikasih izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi kode kepada orang-orang supaya jasadnya ditemukan. Hanya seperti itu saja. Jadi banyak yang harus difahami, ya, tentang pendakian, kemudian tentang perkampungan gaib. Dan yang lucu lagi,
perkampungan gaib ini sebenarnya ada dua tipe, ya. Perkampungan gaib yang positif, perkampungan gaib yang negatif, ya. Aku pernah ngelihat dengan mata kepalaku sendiri. Sebelah sana jual makanan biasa, sebelah sini tuh jualannya apa? Tangan orang, kepala babi, kepala anjing, terus daging orang, segitu-gitu. Itu hanya gambaran atau sebenarnya ada, aku juga nggak tahu. Tapi itu banyak sekali yang dijual, ada kepala orang, ya, orang yang seperti dimutilasi, ditaruh di situ dijual. Itu pasar sebelah kanan, pasar sebelah kiri mah biasa aja. Karena sekali lagi ada positif, ada negatif, ada benar, pasti akan ada salah, ya. Kurang lebih seperti itu Mas Muhammad Musinun, semoga bisa difahami bahwasanya kita tidak bisa menyalahkan satu faktor saja untuk kesalahan yang terjadi ataupun musibah yang terjadi di salah satu tempat, entah itu di gunung, entah itu di laut, semuanya ada dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pasti ini sebuah pengalaman, itu sebuah ilmu yang harus kita fahami bahwasanya sekali lagi tidak ada yang tidak berbuah karmanya. Ya, baik yo karmane baik, jelek yo karmane jelek. Jadi untuk beberapa teman-teman yang ingin mendaki gunung, intinya berdoa minta sama Allah, berpikir positif, ikuti anjuran dari beberapa orang yang di bawah yang sudah mengerti atau memahami gunung, ikuti tour guide-nya, ikuti orang-orang yang sudah memahami tentang gunung, ya. Fahami, kemudian setelah difahami kalian harus hati-hati, tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berdoa sama Allah, kemudian meminta sama Allah supaya diberikan kelancaran dan berpikir positif selalu dengan tujuan baik, insya Allah kamu akan jadi baik. Begitu ya teman-teman ya. Semoga puas dengan jawabannya Mas Muhammad Musinun. Ini banyak pertanyaan dari beberapa pendaki yang memang sudah subscribe Mas Teh juga, tapi ini saya ingatkan satu hal saja. Satu hal saja yang ingin saya tegaskan. Semua korban yang ada di gunung, yang meninggal di gunung, tidak semuanya, hampir tidak semuanya bukan diminta oleh penguasa gunung. Aku tidak bela jin yang menguasai gunung. Aku tidak membela siapapun eyang-eyang yang menguasai gunung, tidak. Tapi secara garis besar mata batinku sendiri melihat kalau korban-korban yang terjadi yang meninggal di gunung itu tidak semua diambil oleh penguasa gunung. Bahkan ada beberapa yang ditolong, ya. Kita harus ambil segi positifnya, mindset kita harus dirubah bahwasanya di tempat negatif pun akan ada positif, tempat positif pun akan ada negatifnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Supaya tidak menyalahkan. Nanti kayak Nyi Ratu Kidul disalahkan ngambil korban padahal bukan dia. Di gunung Eyang A disalahkan katanya ngambil korban pesugihan dan lain sebagainya padahal bukan dia. Itu yang harus kita ambil ceritanya. Di gunung A katanya bisa nyari pesugihan, Eyang A yang memberikan padahal bukan Eyang A. Yang lain-lain itu loh. Nah itu yang perlu kita luruskan ya. Semoga ada beberapa ilmu manfaat yang bisa kita ambil. Dan beberapa daerah, memang Indonesia ini sangat kaya sekali dengan gunung. Dan gunung berapi pastinya. Dan kita ini di bawah lempengan gunung berapi. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, menjauhkan kita dari musibah. Dan semoga untuk teman-teman yang mendaki diberikan kemudahan, kelancaran, tidak ada halangan suatu apapun. Ingat berpikir positif, terus berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Mas Teh mohon pamit dulu, mohon maaf untuk tutup kata kurang berkenan. Insyaallah ketemu lagi di vlog selanjutnya. Dan sementara waktu hanya ini yang bisa Mas Teh bilang. Untuk kalian yang punya pertanyaan, punya info, punya kritik dan saran, atau pengen curhat, bisa langsung DM di Instagramnya Mas Teh di bigtulus_bb2, atau klik di kolom komentar saja bisa. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Untuk yang belum, ayo di support dulu, di subscribe, hidupkan loncengnya. Dan juga kalau nonton jangan lupa di like, terus iklannya jangan di skip ya. Kalau yang panjang-panjang di skip nggak apa-apa deh. Kalau yang pendek-pendek, minta tolong banget Mas Teh dibagi rezekinya, supaya Mas Teh ada gaji dari YouTube, supaya untuk bisa Mas Teh cairkan untuk kehidupan Mas Teh sehari-hari. Begitu ya teman-teman ya. Mas Teh mohon pamit. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Insya Allah ketemu lagi di vlog Mas Teh selanjutnya. Selamat berpisah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik.